Berarti ibu asli sini. Berarti ini tahu dong tentang nggak tahu kan. kayak Ya, kalau ada sudah jelek itu sudah tahu lah. Kalau sekarang nggak sudah bagus. kalau ini bu kayak sekarang itu karena ada cerita Apa ya? siapa mbak? Soalnya kan ini ya bu letak Sekarang antara kan ada dua pulau itu tahu sama berat. Berat. apa bisa Nggak ada juga. nggak ada kayak nggak ada cerita Nggak ada. Zaman dulu kan jelek dan itu juga ada. Sekarang ini bagus yang bangun itu begitu. Pakai itu. Ada apa? Ada air, ada candi di dalamnya itu ada cuma air dikit. Terus ada sumber sumur, bikin bikin sendiri pakai masyarakat atau pakai orang situ ada. Kalau ada yang emang tempat wisata aja gitu. Tapi sekarang tadi kami ke sana itu kayak efek ya. sekarang Atau emang kayak efek sendiri? ada 21, ada 4 kadang. Kayak rombongan juga tahu. Ada rombongan cuma Sekarang iya buat film itu apa Pak? Ini di film itu apa pembakaran ini? tapi emang efek ya. Itu kayak kalau Kalau ada bulan apa ada Hindu itu Pak? kayak Ya, ya jadi biasanya orang-orang dari luar nggak sih? ada kayak londo-londo. Tapi kalau ada kemarin kan nggak ada sekolahnya itu Enggak ada ya. Jadi kalau misalnya kami cara misalnya nggak ada kemarin. ada. Jadi renovasi ini bagus gitu. Nah, Iya. tapi ada yang itu nggak ada kayak ciri khasnya. Enggak boleh itu ya boleh. Ya tambah juga ini tambah senang. Oh, berarti kalau masyarakat itu bagus. Tapi kalau misalnya ada kawasan yang paling besar, misalnya ada Ada pakai rumah gitu. masyarakat juga Enggak apa. apa-apa. Dan ya, sudah kami juga sudah Enggak ada. biasanya kan kalau misalnya pengunjungnya rame, terus jalan di sini juga rame. Enggak biasa. Cuma kan ada yang jaga. Kadang ya ada yang jualan di situ. Oh, ada yang jalan di Ya, sini. Tapi nggak tiap hari. enggak ada orang sini dong. Saya setiap hari kan saya.
Ini Mbak. Iya. Iya Bu. Iya. Kenapa kita foto-foto panas ya? Kayak udah lama. Kan kita cuma Sama jualin ya? maksudnya udah lama jalan di sini. Sudah lama Mbak ya? Berapa tahun? 7 tahun? Lama itu. Iya. Tapi asli sini. Asli sini? Kayak kita udah masih. Nah, ada kan Nggak tahu, tapi sejarahnya nggak tahu. jaraknya nggak tahu. Ya, Itu katanya ada renovasi ya? Mas? tadinya? Iya. Iya, direnovasi kembali. Kapan itu? Mas? Udah lama Mbak? Yang yang direnovasi itu mas full semuanya atau gimana? Ya, full yang Mau berapa bagian? beberapa bagian yang nggak rusak direnovasi biar lagi. Kalau dari masyarakat sini, nganggapnya kalau renovasi itu bagus atau malah kayak merusak juga sejarah? Ya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Jul. Tapi nggak apa-apa gitu mas, kan sejarahnya dia kayak kan sejarahnya udah kayak gitu. Ya, Coba renovasi kayak gitu kan merusak lagi. iya. Iya tuh. Ya, seharusnya ya juga rusak Mbak, tapi daripada tambah rusak, baik renovasi. Baik. Tapi kayak kita kayak sepi ya mas ya. Ya, sekarang rame Mbak. Biasanya ramai. Ramainya cuma hari Minggu. Oh, iya. Kenapa itu ramainya mas? Emang karena jadwalnya liburan gitu? Ya, mungkin jadwal liburan. Kalau hari biasa seperti Terus kapan lagi biasanya ramainya? cuma Sabtu sama Minggu aja. Satu minggu. Terus kayak hari-hari besar. Dan hari apa? Lebarannya. Tapi kita Lebarannya apa? Hindu itu apa? oh Nyepi. Ya, kalau nyepi rame. itu ada efeknya nggak ke dagangan mas? Ada. Makin rame. Tambah rame kan orang dulu banyak. Ini pedes semua Pak. Terus nggak? Ya. Campur ya. Ya. Berarti biasanya emang di sini atau kalau jualan itu dalam juga? Sini aja Mbak, nggak boleh juga. Oh nggak boleh. Ya. Berarti yang bikin rame itu cuma waktu liburan sama hari besar aja. Hari biasa sepi. Kalau hari biasa ini pernah nggak ada pengunjung sama sekali nggak? Ada. Hampir Mbak, hampir jarang ada pengunjung kalau ada semacam ini. Masih jualan mulai dari jam? Jam 11 Pengunjungnya mulai datang dari jam? masih jam 9 mungkin Mbak. Sore itu jam 3 itu baru ada. Cepat. Ayo. Jadi mereka tuh ibadah ke sana. Iya Mbak, kan hari rayanya. Kalau ini mas, di dalam sana itu ada mata air kan? Kurang Mata air. kurang tahu ya Mbak, kayaknya nggak ada. Kalau ibunya lagi ada. Ada tapi kurang tahu namanya. Di sebelah mana ada mas? Sana, Sebelah sana. Ngacek ya. Itu ada kaitannya sama hadiah? Ada, Ada. ada kaitannya. Apa tuh mas kaitannya? Kaitannya kurang tahu Mbak, cuma katanya satu kerajaan gitu. Dulu ya. Nggak ada. Misalnya kayak orang video kan biasanya orang tuh cerita cerita. Enggak ada. Enggak cerita. Iya. Apa ya? Kasih. Iya. Karena ya nggak boleh Mbak, kan candi beberapa harus beberapa ya beberapa meter harus lepas dari nggak boleh dibangun kan. Iya. Makasih ya Mas. Iya. Beberapa bulan yang lalu di RW 5 di RW 5 ini kan tadi itu kan kita mengundang mulai dari lurah, camat, subur, lurah Karangbesuki, terus kemarin juga ada yang datang itu dari anggota DPRD. Jadi pada saat kita mengadakan selamatan desa kirang tumpeng, jadi kelilingi daerah Batu, itu kita fokuskan kegiatannya kumpul di Candi Batu. Nah, yang tokoh-tokoh masyarakat sama
pejabat pemerintah yang berkaitan dengan badut itu kan diundang dan mereka datang, khususnya Camat Sukun itu menyampaikan ke kami di masyarakat RW 5 Badut bahwasanya ada proses pemintaan wilayah. Jadi kalau bisa Candi Badut ini dan daerah di sekitarnya itu masih wilayah Kecamatan. Nah, kemarin sudah dalam tahap proses finalisasi dan mudah-mudahan saja Badut itu bisa masuk wilayah Kota Malang dengan persetujuan Bupati Kabupaten Malang. Karena itu kan masuk wilayah Kabupaten Malang. Jadi kita kapan hari pas acara Selamat Desa itu digantikan seperti itu. Berikutnya kaitannya dengan Candi Badut. Kalau untuk saat sekarang kita kan masih belum bisa berbicara banyak karena itu kan bukan wilayahnya Kota Malang, khususnya di RW 05. Tapi paling tidak gambaran ke depan nanti seperti itu. Ini kaitannya dengan kunjungan dari masyarakat yang ingin outing kelas, biasanya anak-anak SD, SMP, kaitannya dengan materi sejarah, biasanya kan mereka mengajukan outing kelas. Jadi mereka nanti proses izin dan sebagainya tugas di Candi Badutnya. Jadi tanpa ada izin dari kami di wilayah RW 05. Karena masih beda wilayah ya? Masih beda wilayah, jadi sampai sekarang pun juga dengan masjid ini kan masih masuk wilayah kabupaten. Tapi masyarakat yang mengelola masjid ini rata-rata sebagian besar dari Kota Malang, jadi dari RW 5. Jadi yang jalan, batas jalan yang ke sana ini masuk kota sampai ke barat. Yang sebelah sininya itu kabupaten. Nah, tapi administrasi kependudukan, jadi masyarakat yang ada di sini sebelah ini, terus yang sebelah di belakang ini masih masuk administrasi kependudukan RW 5, masuk Karangbeser di Kota Malang. Dokumen pertanahannya masih masuk Kabupaten Malang. Ini kabupaten, sebelah kanannya Kota Malang sampai BCT sana. BCT itu kan masuk kota, seberangnya Kabupaten Malang. Begitu. Kalau sebelumnya dengan Bapak siapa? Ashar, saya isi sebagai tamu. Sudah lama Pak? Sudah 99 2000. Untuk asal musolanya di pojok ini yang ada tabuannya, ini sekitar 4 kali 6 meter. Musola bertempat ini masih. Mulai dari musola dulu saya masuk ke musola sampai sekarang. Kalau itu kan berarti sering ada wisatawan ya Pak? Sering. Ramai atau makin Ramai itu ada momen tertentu. Kalau setiap acara Hindu itu pasti dipakai. Saya kalau pengunjungnya, wisatawannya itu 90% dari orang Indonesia sendiri, wisatawan lokal. Kalau yang keluar itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalau sejarah candinya sendiri itu memang dari awal sudah ada atau candi yang dibangun? Candi yang dibangun, makanya dulu kan kenapa warga di sini dibilang Badut itu kan karena itu kan Candi Badut. Jadi ngikut, walaupun daerahnya bukan daerah kota, tapi masyarakat di sini, makanya RW 5 itu kan RW 5 Badut. Jadi ada RW 2, Klasemen sama RW 3, Besan, RW 5 Badut, RW 6 Kasek. Jadi Badut itu diambil dari Candi Badut. Mungkin juga dulu orang-orang sini lucu-lucu. Ini petilasannya Candi Singasari. Kalau sejarahnya nanti sama pelajari sendiri lah. Kalau struktur sama spesifikasi bangunan yang ada di Badut nanti bisa dipelajari.
sangat banyak. Kalau keterkaitannya sama Candi Karangkobar itu ada atau masih? Candi Karangkobar nggak ada, nggak ada. Kalau Karangkobar itu punya candi namanya Candi Batu. Karena letaknya kalau bahasanya kependudukan masih di Karangkobar. Padahal aslinya Kabupaten Tawang. Oh, berarti Candi Karangkobar itu Candi Batu. Iya, Candi Batu. Karena di Karangkobar candinya tetap satu itu Candi Batu. Iya Pak, katanya di sini ada mata air. Apa sih keluar atau Kalau mata air di Candi Batu kan tidak ada? itu nggak ada. Kalau mata air dia nggak ada kan. Kalau terkait pengunjung sendiri yang datang itu pengaruhnya ya cuma dari momen-momen tertentu itu aja Pak. Iya. Kalau hari besarnya Hindu pasti ramai. Karena mereka buat acara di sini. Jadi setahun kadang 2 kali. Kalau kita di sini untuk nyelamat itu pas selamatan desa. Selamatan desa setahun sekali. Jadi semua masyarakat di sini berkumpul, melaksanakan kegiatan selamatan desa di sini. Rutin juga. Tiap tahun ada masyarakat yang tidak berkenan karena kepercayaannya, mereka tidak mau ke sana. Jadi selamatannya di balai desa, di balai RW. Ya Pak, dari tahun ke tahun nih Pak, ada nggak kayak misal warisan budaya yang hilang atau kultur budaya masyarakat yang berubah nih Pak dari dulu sama sekarang terkait dengan Ini budaya apa ini? budaya masyarakat setempat? Budaya masyarakat setempat. Kalau di Bandung sendiri sih tidak terlalu signifikan proses peralihan budaya yang budaya dulu sekarang di enggak. Karena di sini kan masih termasuk kampung. Beda kalau yang di daerah barat itu kan perumahan, otomatis kan budaya masyarakat yang dulunya gotong royong dan sebagainya itu kan 90% kan hilang karena mereka berbicara sebuah kegiatan itu kan berkaitan dengan uang. Kalau mereka sudah terfasilitasi dengan itu, ya kasarnya mereka sudah mampu. Tapi kalau di masyarakat RW 5 khususnya itu masih budaya gotong royong, budaya bermasyarakat, saling bantu, saling yang lain itu masih sangat-sangat baik dan tetap terjaga. Kalau kaitannya dengan budaya keagamaan, budaya sosial dan sebagainya, ya tetap terjaga dengan baik. Contoh, kalau kita di sini kan dalam satu RW itu kan ada 13 RT. Nah, masing-masing RT itu punya kegiatan masyarakatnya sendiri, ada namanya paguyuban RT. Itu udah masih rutin. Kalau setiap malam Jumat, hari dulu nenek moyang yang di sini yang beragama Islam mengadakan tahlil dan sebagainya sampai sekarang masih. Ada juga budaya keagamaan yang lain kayak manahima itu juga masih ada sampai sekarang. Pun juga dengan budaya-budaya tradisional di luar konteks keagamaan kayak acara seni jalan kepang, seni bandengan itu masih ada. Masih ada. Pun juga di sini kalau dibatasi misalkan ada pimpinan masyarakat di sini misalkan Pak RW atau Pak RT dalam tanda petik tingkat pemahaman keagamannya tinggi misalkan. Jadi kalau ada masyarakatnya di dalamnya ingin mengadakan jalan kepang, jaranan yang ada duka dan sebagainya, kalau tidak dibolehkan mesti diprotes sama masyarakat. Akhirnya yang pimpinan masyarakat yang mau dipilih oleh masyarakat sini tolak ukurnya yaitu jadi sosialnya bagus apa enggak. Nanti kalau tidak bagus atas kejadian itu so alit misalnya, akhirnya untuk berikutnya nggak dipilihkannya. Makanya sampai sekarang yang budaya tradisional khususnya kesenian
tradisional gitu masih ada. Sampai kalau misalkan ada momen-momen tertentu, misalkan di daerah sini kalau kau pengen lihat, pasti masih ada yang mengadakan kegiatan. Kalau misalkan ada sunatan, nanti hiburannya jarang memang, kalau hiburannya yang seperti itu masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ya, Pak. Berarti untuk Nggak terdegradasi itu kan masih tetap terjaga. Kalau dibilang ada perubahan ya pasti ada, tapi kan apa prosentasenya kecil. Indikasinya apa? Ya kegiatan kan dulu ada di sini, sampai sekarang masih ada. pengaruh wisatawan datang ke sini itu pengaruhnya ke Masyarakat ekonomi masyarakat juga dimanfaatkan dengan baik sama masyarakat sini. jaga karena Candi Badut ini kan perputaran ekonominya sangat-sangat apa namanya tidak berpengaruh secara signifikan lah. Kalau ada pengaruhnya itu biasanya kalau ada momen tertentu. Jadi pada saat kegiatan banyak di situ yang agama Hindu ada yang jualan-jualan di situ. Tapi itu hanya itu pun juga sebagian besar bukan dari sini yang apa namanya yang berjualan. Jadi ada yang dari luar juga. Tidak berpengaruh dengan ekonomi masyarakat sini, Pak. Tidak berpengaruh. Karena sifatnya kunjungan mereka itu kan hanya sebentar. Kayak outing class itu juga mereka kunjungan paling nggak sampai 1 jam baru. Tapi dengan datangnya wisatawan di sini, warga sekitar juga nggak merasa terganggu atau gimana, Pak? Tidak terganggu. Kalau ada kegiatan banyak itu parkiran di sini dipakai ya kita menghormati, jadi nggak ada masalah. Kalau juga kegiatannya nggak tiap hari, setahun sekali, setahun 2 kali. Jadi tidak ada pada saat kita rapat pimpinan di masyarakat sini ada warga yang mengutarakan keberatannya karena kegiatan ini mengganggu. Nggak pernah ada. Jadi adem ayem saja, ada candi dengan kegiatannya, ada masyarakat dengan kehidupannya masing-masing. Apalagi Peningkatan atau Bapak nih di Candi Badut itu membutuhkan fasilitas apa gitu Pak sekiranya untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan datang ke sini? ini kalau saya amati proses perkembangan Candi Badut sendiri kan stagnan dari dulu ya seperti itu. Pihak kabupaten sendiri tidak pernah bisa mengintervensi untuk proses perbaikan, peremajaan, penambahan fasilitas dan sebagainya karena Candi Badut ini sendiri proses pengelolaan pusat. Jadi Candi Badut wilayahnya berada di Kabupaten Malang. Proses pengelolaannya pusatnya di Candi Trawulan sana, Mojokerto. Jadi tenaga-tenaga yang di sini yang jaga kan ada PNS 2 sama yang honor 1. Proses penggajiannya mereka langsung dari sana. Jadi kalau ada candi-candi kayak di Singosari juga. Di Singosari itu juga proses pengelolaannya ke pusat. Jadi dari dari Candi Triwolak di daerah Trawulan sana. Trawulan Mojokerto di sana. Karena saya dulu pernah berdiskusi dengan yang bekerja di situ. Kan kita sama-sama pegawai. Jadi kalau sampai gajiannya gimana? Ya gajiannya untuk administrasi dan sebagainya di Mojokerto sana. Pikir saya dulu karena Kabupaten Malang, jadi ikut kabupaten ternyata enggak pengelolaan. Jadi mulai dari rehab, usulan permajaan candi, usulan perbaikan dan sebagainya itu langsung ke Trawulan sana. Ternyata pusatnya Jawa Timur di sana katanya. Semua candi yang ada di Jawa Timur itu hak kelolanya dari sana di Mojokerto. Baik pengelolaan pegawainya, pengelolaan fisiknya juga dari sana. Makanya
Dari dulu saya datang ke sini 99 sampai sekarang, ya tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Paling yang diperbaiki hanya taman. Jadi fasilitas-fasilitas lain nggak ada. Kalau misalkan lihat sana mungkin juga kan namanya budaya, cagar budaya. Kalau ditambahkan fasilitas itu kan nggak mudah. Makanya mereka juga akhirnya nggak bisa menambahkan fasilitas. Kalau seandainya ada fasilitas misalkan, karena itu kan tempatnya kan luas, candinya hanya di tengah, pinggir-pinggirnya kan kosong. Kalau dikasih tempat bermain anak gitu kan bisa menambah income. Otomatis berpengaruh ke ekonomi masyarakat sini pasti. Sementara ini kan nggak ada. Jadi mau jualan di situ yang nggak bisa, orang yang datang juga hanya sebentar. Kalau bahasanya apa namanya wisatawan itu istilahnya apa namanya mampir sejenak. Naik dari pantai itu kan mereka lama gitu. Jadi orang yang jualan di sana kan terdampak. Kalau di sini mau jualan apa, yang datang cuma sebentar, sehari juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau fasilitas yang kita pengen ditambah di situ biar berdampak ke masyarakat, ya itu tadi selain tempat parkir. Kalau tempat parkir sekarang kan masih semraut, jadi nggak ada terowongan listrik itu nggak ada. Jadi yang dipakai tanah di sekitarnya saja. Itu juga nggak ada tarikan parkir itu nggak ada. Sementara ini belum ada pengaruh. Iya. Tapi seharusnya itu kan bisa jadi daya tarik tersendiri buat Iya. ekonomi masyarakat juga. Pastinya, makanya kalau yang saya sampaikan tadi itu bisa terlakukan. Tapi kalau berbicara cagar budaya kan proses menambahkan sesuatu itu kan tahapannya banyak. Apalagi Terima cukup kasih banyak. sama-sama.